Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini saya akan memberikan sebuah renungan yang saya beri tema lakukan pembalasan. Selama ini saudara-saudara, seringkali kita mendengar jikalau ada seseorang yang dilukai hatinya, mereka cenderung untuk melakukan balas dendam. Apalagi kalau sampai dia merasa betul-betul dirugikan. Sekarang mari kita akan bikin sesuatu yang terbalik. Kita tetap sama melakukan pembalasan, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya akan menyampaikan bahwa kita perlu melakukan pembalasan kepada dua jenis orang. Yang pertama adalah jenis orang yang perlu kita balas adalah orang yang pernah menolong kita. Mungkin saudara pernah saat itu tidak punya pekerjaan dan ada seseorang yang memberikan engkau pekerjaan, atau mungkin saudara saat itu sedang ada dalam kemiskinan, tetapi ada seseorang yang dipakai Tuhan untuk mengangkat kehidupan perekonomian saudara. Barangkali juga saudara saat itu sedang dalam keadaan sakit. Dan ada orang yang memberikan pertolongan kepada saudara, sehingga saudara bisa sembuh. Apakah itu memberikan uang kepada saudara untuk membeli obat? Atau saudara diberikan pertolongan saat saudara menghadapi kecelakaan barangkali? Atau mungkin kalau saudara adalah seorang gembala dari satu jemaat yang ditopang pelayanannya oleh seseorang, sehingga pelayanan saudara bisa maju, mujizat berulang kali terjadi. Atau mungkin saudara adalah seorang pengusaha yang saat itu usaha saudara nyaris bangkrut. Tetapi ada orang yang juga melakukan pertolongan kepada saudara sehingga perusahaan Bapak Ibu Saudara bisa bangkit kembali. Atau mungkin saudara pernah ditolong saat saudara jomblo. Ada orang yang memperkenalkan seorang gadis sampai akhirnya dia menjadi istri saudara dan saudara hidup diberkati. Nah, orang-orang yang jenis inilah yang harus kita balas, saudara-saudara. Pembalasan ini tentu saja bukan pembalasan yang bersifat negatif, tetapi pembalasan yang bersifat positif. Pernahkah saudara punya keinginan terhadap orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup saudara? Dengan saudara berkata, minimal di dalam hati saudara katakan, aku akan membalas orang yang pernah menolong hidupku. Kita bisa berdoa, kita bisa katakan, Bapak Yahweh, orang ini sudah berjasa kepada saya. Berilah kesempatan untuk saya bisa membalas kebaikan orang itu 10 kali lipat. Kalau saudara diberkati oleh seseorang, misalnya saudara diberi mujizat, saudara mendapatkan berkat 100 juta, atau 1 miliar, atau 10 miliar. Pernah nggak saudara berpikir, Tuhan beri kesempatan untuk saya bisa membalas orang ini 10 kali lipat dari apa yang pernah dia berikan kepada saya. Ini adalah wujud balas kita, saudara. Kadangkala kita sering melihat ada orang yang hanya selalu meminta ditopang terus. Kalau tidak ditopang, dia marah. Nah, ini sebuah kekeliruan besar. Tapi mari hari ini ambil sikap. Saudara berkata di dalam hati saudara,
aku akan membalas 10 kali lipat dari apa yang orang sudah lakukan kepadaku. Dan aku percaya bahwa Bapa Yahweh memberikan kesempatan untuk aku bisa membalaskan kebaikan orang ini kepadaku. Dia sudah membuatku memiliki pekerjaan. Berilah aku kemampuan untuk bisa memberkati orang ini. Nah, ini adalah balasan terhadap orang jenis pertama, yaitu orang yang pernah menolong saudara. Sekarang yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus kita perlu balas terhadap orang yang kedua adalah orang yang pernah mencelakakan kita atau berusaha mencelakai kita. Atau mungkin orang menipu saudara. Kita akan bikin dia menjadi sadar dan menyesal, bahkan malu bahwa dia sudah memusuhi aku. Kita bisa berdoa, Bapa Yahweh, beri aku kemampuan. Misalnya saudara ditipu, maka saudara minta kepada Bapa Yahweh supaya dilipat gandakan dari apa yang pernah saudara alami. Dan saudara berkata, akan saya tunjukkan bahwa hatiku tidak berubah. Baik kepada orang yang memusuhiku, orang yang menipuku, orang yang berusaha untuk mencelakai aku. Saudara harus berani untuk berkata, berkati aku akan permalukan dia. Dengan cara apa? Aku tetap mengasihi orang tersebut. Kita ingat bagaimana Yesua pada saat dia disalib, saudara-saudara. Saya yakin penderitaan yang Yesua alami itu begitu dahsyat. Semalaman dia tidak tidur karena diadili, ditarik sana tarik sini. Belum lagi seluruh kuku, tangan dan kakinya dilepasin. Dia diseksa. Belum lagi disuruh memikul salib. Penderitaan yang saya katakan maha hebat. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa itu, Yesua berdoa di atas kayu salib. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Beranikah kita mencontoh kehidupan Yesua yang adalah Torah Chaim atau Torah kehidupan? Ayo sekarang arahkan mata hati saudara kepada orang-orang yang pernah melukai hati saudara, yang pernah menyakiti saudara dengan berkata, beri aku kemampuan untuk aku bisa membalas orang ini. Yaitu dengan cara apa? Kita permalukan orang itu bukan untuk membalas dendam dengan negatif, tetapi kita buktikan kepada orang yang sudah mencelakai kita bahwa hatiku tidak pernah berubah dengan engkau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang mencelakai kita, yang berusaha melibas kita. Kita tunjukkan kasih kita agar supaya apa? Buat orang itu terperangah dengan sikap saudara yang begitu luar biasa. Kita bisa berkata, Tuhan, berilah aku kemampuan untuk aku bisa memiliki sikap seperti Engkau. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, inilah sedikit renungan singkat untuk kita bisa belajar membalas dengan cara yang positif, dengan cara yang rohani. Saya percaya Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, saat saudara berani mengambil tekad seperti itu, Bapa Yahweh membalas apa yang menjadi keinginan saudara. Bapa Yahweh memberkati saudara, sehingga saudara bisa diberkati berlipat-lipat kali ganda, sehingga visi dan misimu untuk membalas kebaikan orang pasti bisa terwujud. Bapa Yahweh memberkati saudara, sukses besar untuk saudara. Haleluya.
Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Jerusalem, city of our Lord, their salvation was poured forth for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, Francis praised up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our Lord. That salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Once your street